Selamat pagi anak ibu guru semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan memasuki tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semua, untuk memahami pembelajaran hari ini, ikuti dan simak dengan baik video berikut ini. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, hewan. Nah, sekarang anak-anak bisa mengelompokkan manakah yang termasuk benda dan mana sajakah yang bukan termasuk benda. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Selanjutnya, di sini benda dapat dibagi menjadi jenis-jenis benda, sifat fisiknya, kemudian ciri-cirinya. Benda dibagi menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Dilihat dari sifat fisiknya, benda dilihat dari warna, ukuran, bentuk, dan kekuatan. Sedangkan kalau dilihat dari ciri-cirinya, benda itu mempunyai massa. Diingat-ingat ya anak-anak. Sekarang memberi contoh. Benda dilihat dari ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Dilihat dari bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bola berbentuk apa? Lingkaran. Catur, papan catur berbentuk apa anak-anak? Ya, persegi. Jam beker atau alarm berbentuk apa anak-anak? Segitiga. Pintar sekali. Selanjutnya, dilihat dari warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Anak-anak bisa menyebutkan masing-masing ya, warna apa sajakah yang ada pada benda ini. Salah satunya, apa warna tinta? Ya, benar sekali, warnanya ungu ya. Selanjutnya, akan menjelaskan teks berikut. Benda terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun anak-anak. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, jadi di sekitar kita, anak-anak dapat melihat contoh benda-benda yang terbuat dari kayu ya, yang sangat berguna bagi manusia. Contohnya saja seperti lemari, kursi, meja, pensil, semua itu terbuat dari kayu anak-anak. Nah, kayu berasal dari mana? Dari pohon pastinya. Ternyata tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Selanjutnya, benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan.
Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut sebagai bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan, sehingga dicetak menjadi kertas-kertas yang sering kita jumpai seperti yang ada pada buku tulis, layang-layang, kertas lipat, dan lain sebagainya. Wah, pohon lagi nih anak-anak. Ternyata pohon sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, benda terbuat dari plastik. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik ya. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa ya anak-anak? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat ya, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut ya anak-anak. Nah, kita lihat, kertas membutuhkan waktu 2-5 bulan untuk terurai. Kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan. Kita lihat plastik, 50-100 tahun. Wow, lama sekali ya anak-anak. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3R. Reduce, reuse, recycle. Anak-anak pasti sudah sangat mengenal kata-kata ini ya, karena apa? Sekolah kita sekolah adiwiyata. Seperti ini ya lambangnya anak-anak. Apakah reduce itu? Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik ya anak-anak. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik ya. Selanjutnya reuse. Apa ya reuse itu? Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minum. Selanjutnya, reuse. Apakah reuse itu? Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, sekarang recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang. Jangan lupa 3R ya. Nah, sekarang kita bahas benda terbuat dari kaca dan logam. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah.
Selanjutnya, benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang terbuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimana sifat karet? Nah, bisa didiskusikan dengan bunda, kakak, atau adik di rumah ya. Nah, baiklah anak ibu semua, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang kembali di rumah, tuliskanlah inti-intinya ke dalam catatan tematikmu dengan tulisan yang rapi dan tegak bersambung. Selamat belajar.